Yesus, Engkau penjunanku, pelita hidupku. Shalom sahabat penjunanku pelitaku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk anugerah dan kasih yang boleh Bapa nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam segala keadaan, suka dan duka, kasih-Mu tidak pernah berubah. Bapa selalu ada bersama dengan kami, memberikan kekuatan dan jalan keluar di dalam setiap persoalan dan permasalahan yang kami hadapi. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang menjadi penuntun, menjadi penolong di dalam segala keadaan kami. Kami sungguh bersyukur Bapa, biarlah kebenaran firman Tuhan itu yang boleh menjadi kekuatan bagi kami, yang boleh menuntun kami untuk terus boleh bertumbuh dan menghidupi firman itu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh makin hari, boleh makin berkenan di hadapan-Mu Bapa. Berbicaralah Bapa, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Yesaya 56 ayat 6 dan 7. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunung-gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Judul renungan bagi kita saat ini adalah rumahku akan disebut rumah doa. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, pada tahun 1850-an di Amerika terjadi krisis ekonomi dan sosial yang mirip yang sedang kita alami saat ini. Waktu itu Amerika diambang perpecahan akibat konflik antara negara-negara bagian utara dan selatan. Banyak perusahaan yang mengalami kesulitan moneter sehingga tingkat pengangguran menjadi tinggi. Tetapi di tengah krisis tersebut, Tuhan membangkitkan seorang dari kalangan awam yang bernama Jeremia Lamfier untuk membawa sebuah kegerakan doa. Selama jam makan siang, para karyawan berkumpul di gereja terdekat untuk berdoa dan mencari wajah Tuhan. Dan ternyata kegerakan doa yang dimulai dari segelintir orang tersebut berkembang meluas kemana-mana sehingga melahirkan sebuah kebangunan rohani. Tidak terhitung kebaikan yang dihasilkan akibat kebangunan rohani tersebut. Kebangunan rohani tersebut mengakibatkan jutaan orang diselamatkan dan misi-misi sosial banyak dilahirkan. Berita keselamatan dari Allah ternyata bukanlah milik bangsa Israel sendiri. Keselamatan itu juga diperuntukkan bagi segala bangsa. Orang asing tidak akan dibuangnya. Orang-orang kebiri pun tidak ditolaknya. Mengapa bangsa asing dilibatkan dalam rencana penyelamatan Allah? Adakah persyaratan yang harus mereka penuhi? Ada, yaitu memelihara hari Sabat, melakukan kehendak Allah, dan memegang perjanjiannya. Allah yang membawa mereka dan mengumpulkan semua bangsa ke dalam rumahnya yang kudus.
sehingga rumahnya akan dikenal sebagai rumah doa bagi segala bangsa. Sahabatku, Tuhan memanggil orang-orang pilihannya untuk menggenapi rencana penyelamatannya. Tuhan mengutus mereka pergi untuk membawa semua bangsa menjadi murid-murid Kristus yang hidup bagi kemuliaannya. Dan ini merupakan tugas bagi semua umat percaya segala zaman. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah melibatkan diri dalam pekerjaan membangun rumah doa bagi segala bangsa? Jika belum, mari mulai melibatkan diri memenuhi panggilannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami mau memenuhi panggilan-Mu untuk menjadikan kami sebagai bagian dari rencana-Mu, untuk membawa banyak orang kepadamu. Berikanlah kemampuan bagi setiap kami untuk bisa meresponi panggilan-Mu ini dengan hati yang penuh sukacita. Bapa yang penuh kasih, hamba berdoa bagi umat-Mu yang saat ini tengah berjuang untuk melepaskan diri dari kekelaman hidupnya. Nyatakanlah kasih dan anugerah-Mu sehingga mereka dapat melihat terang Kristus dan menyambutnya dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, sertailah istirahat kami di malam hari ini. Berikanlah kami tidur yang nyenyak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku jadi